Malam itu Kebo Kenomo mengantuk setelah mendapatkan wejangan dari ayahnya Prabu Handayaningrat mengenai sejarah tanah Jawa dan ajaran spiritualnya. Di dalam kamar dia langsung merebahkan diri. Ketika terlelap, tiba-tiba dia bermimpi didatangi sosok orang tua gemuk yang rambutnya berkuncung. Diperkenalkan kepada Kebo Kenomo bahwa orang tua gemuk tersebut bernama Hyang Sabdo Palon. Disampaikan bahwa pembelajaran yang diterima Kebo Kenomo dari ayahnya selama ini adalah kegiatan yang bagus dan minta untuk diteruskan. Dikatakan bahwa Hyang Sabdo Palon berada di jagat Sunyaruri. Beliau hadir dalam mimpi orang-orang yang mencintai para leluhur Jawa dan ajarannya. Setelah bermimpi panjang tersebut, Kebo Kenomo kemudian bangun. Lalu membaca mantra Hong Ing Sung Wibago Jagat Noto sampai beberapa kali. Kemudian beranjak mandi dan melakukan kegiatan rutinnya setiap hari, yaitu memberi makan kerbau dengan rumput di halaman dekat rumahnya, kemudian melanjutkan memberi makan ayam-ayamnya pada pekarangan di belakang rumahnya. Sampai pada malam hari, tibalah saat Kebo Kenomo bertemu dengan ayahnya untuk mendapat wejangan-wejangan spiritual mengenai sejarah dan ajaran para leluhur Jawa. Sebelum ayahnya menceritakan mengenai sejarah, Kebo Kenomo menyampaikan bahwa kemarin malam dia bermimpi bertemu dengan sosok yang mengaku bernama Hyang Sabdo Palon. Ayahnya terkejut mendengar pemberitahuan tersebut. Ayahnya menyatakan bahwa tidak semua orang ditemui sosok Hyang Sabdo Palon, hanya orang-orang tertentu saja yang spiritualnya kuat. Ayahnya maklum karena sejak kecil memang Kebo Kenomo gemar melakukan semedi, laku jiwa dan laku sukma. Ayahnya menjelaskan bahwa Hyang Sabdo Palon adalah pamomong raja-raja tanah Jawa. Kalau sampai atma beliau mendatangi Kebo Kenomo, berarti Kebo Kenomo itu orang terpilih sebagai seseorang yang akan memiliki pengaruh ketokohan bagi tanah Jawa. Kebo Kenomo agak gemetar mendengar pemberitahuan ayahnya tersebut. Terasa ada beban berat yang harus dipikulnya. Rupanya ayahnya paham terhadap kecemasan Kebo Kenomo tersebut. Kemudian menjelaskan bahwa Kebo Kenomo tidak usah khawatir, jalani saja semua apa adanya, mengalir seperti air. Semangat Kebo Kenomo untuk belajar sudah terpantau tinggi. Hal itu adalah potensi dasar yang baik bagi Kebo Kenomo. Ayahnya mengatakan lagi bahwa Hyang Agung Jagat Pramudito itu tidak pernah memberi beban kepada orang melebihi kemampuannya. Jika Kebo Kenomo sudah terpilih akan menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di tanah Jawa, maka itu memang sudah sesuai dengan kapasitas Kebo Kenomo. Kebo Kenomo agak lega menyimak penjelasan ayahnya, tapi dia ingin tahu mengenai sosok Hyang Sabdo Palon itu siapa. Prabu Handayaningrat menjelaskan bahwa untuk tahu sosok Hyang Sabdo Palon harus memahami kauruh ketuhanan dari masyarakat Nusantara terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa masyarakat Nusantara itu semenjak zaman purba atau zaman batu sudah mengenal Tuhan, sudah memiliki agama yang tempat ibadahnya berupa punden berundak. Ada bukti punden berundak di Pugung Raharjo, Sumatera Selatan, punden berundak di Gunung Padang, Jawa Barat, ada patung Tuhan di Lindu Lore, Sumatera. Dan ada tempat sembahyang zaman batu purba di Bondowoso. Semua itu adalah bukti bahwa masyarakat Nusantara pada masa batu purba sudah memiliki agama. Kauruh ketuhanannya memuliakan Sang Hyang Tunggal. Sifat Tuhan yang tunggal dari sifat yang banyak. Dalam ketunggalan sifat Tuhan ini, dimilikilah sifat turunannya. Orang Jawa membuat kiasan dengan sebutir telur yang merupakan keturunan Tuhan ini. Kulit telurnya disebut Hyang Antogo, putih telurnya disebut Hyang Ismoyo, dan kuning telurnya disebut Hyang Manikmoyo. Hyang Antogo itu sifat Tuhan yang membina sisi kematian dan kejahatan.
Hyang Ismoyo adalah sifat Tuhan yang membina sisi kehidupan dan kebaikan, sedangkan Hyang Manikmoyo adalah pengatur kematian dan kehidupan serta kebaikan dan kejahatan. Orang Jawa ingin agar ada kehidupan yang selalu berlangsung di bumi ini, oleh karena itulah mantra semedi selalu diakhiri dengan kalimat Jagat Buwono Langgeng, artinya jagat bumi abadi. Dengan demikian yang dimuliakan oleh orang Jawa itu adalah Hyang Ismoyo, kadang disebut pula dengan Sang Hyang Ismoyo Jati. Orang Jawa tidak memuliakan Hyang Antogo karena malah berusaha menghindari energi kematian dan kejahatan. Orang Jawa tidak memuliakan Hyang Manikmoyo juga karena pengaturan itu selain ada kehidupan dan kebaikan, juga masih mengandung sisi kematian dan kejahatan pula. Sekali lagi, yang dimuliakan orang Jawa adalah Hyang Ismoyo atau Sang Hyang Ismoyo Jati. Sosok Tuhan Sang Hyang Tunggal, Hyang Antogo. Hyang Ismoyo dan Hyang Manikmoyo itu bagi orang Jawa adalah sosok yang tidak bisa ditelaah seperti apapun, disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Sosok ketuhanan ini dikenali melalui pengejawantahannya. Dalam kisah pewayangan itu, Sang Hyang Ismoyo Jati mengejawantah menjadi Hyang Semar, sedangkan di dalam sejarah kepercayaan orang-orang Jawa, pada masa kerajaan itu Sang Hyang Ismoyo Jati mengejawantah menjadi Hyang Sabdo Palon. Jadi Hyang Sabdo Palon itu pamomong para raja-raja di Nusantara semenjak masa Batu Purba di Gunung Padang, Bondowoso, Cipari dan lain-lain. Kebo Kenongo menanyakan kenapa pada kisah sejarah Ken Arok dan Ken Dedes serta Singasari yang sebelumnya diceritakan ayahnya itu tidak dibahas sosok Hyang Sabdo Palon. Prabu Handayaningrat menjawab bahwa beliau membedakan antara kisah sejarah secara umum dengan kisah sejarah kepercayaan. Dalam kisah sejarah kepercayaan itu, sosok Hyang Sabdo Palon yang sudah menjadi abdi kinasih Raja-Raja Nusantara semenjak masa Batu Purba itu sampai pada Raja Purnawarman, Ratu Sima, Raja-Raja Wangsa Sailendra, Raja-Raja Wangsa Sanjaya, Raja Empu Sindok, Raja Airlangga, kemudian Raja Joyoboyo di Kediri, dan seterusnya, memang merupakan pendamping, pamomong, penasehat atau abdi kinasih. Misalnya saat Prabu Joyoboyo berkuasa itu Hyang Sabdo Palon menemaninya sampai turun-temurun ketika tiba pada Prabu Kertajaya. Maka Prabu Kertajaya tidak mau mendengar nasihat Hyang Sabdo Palon, bahkan memarahinya. Maka Hyang Sabdo Palon pergi menemani Ken Arok dan keturunannya, menemani para raja yang memuliakan Sang Hyang Ismoyo Jati. Kebo Kenongo menanyakan mengenai sosok yang lain seperti Hyang Antogo atau Hyang Manikmoyo, apakah juga tidak mengejawantah di bumi. Prabu Handayaningrat menjawab bahwa pada kisah pewayangan itu sosok Hyang Antogo mengejawantah menjadi Hyang Togok. Oleh karena itulah Hyang Togok menjadi abdi kinasih dari para Kurawa. Sedangkan Hyang Semar yang merupakan pengejawantahan Hyang Ismoyo itu menjadi abdi kinasih dari para Pandawa. Hyang Manikmaya tidak mengejawantah. Beliau terpilih menjadi penguasa Suralaya atas ketetapan Sang Hyang Tunggal. Kebo Kenongo menanyakan bahwa saat masa-masa kerajaan itu Hyang Ismoyo mengejawantah menjadi Hyang Sabdo Palon. Lalu untuk Hyang Antogo mengejawantah menjadi siapa? Dijawab oleh ayahnya bahwa Hyang Antogo tidak mengejawantah menjadi suatu sosok pada era kerajaan-kerajaan di Jawa. Tapi energinya itu ada. Sifat Aku Tunggul Ametung dan Prabu Kertajaya yang suka membunuh itu merupakan pengaruh dari energi Hyang Togok untuk kematian dan kejahatan. Jadi dalam masa kerajaan ini harus hati-hati. Jangan-jangan kita ini terpengaruhi energi kematian dan kejahatan dari Hyang Togok. Kebo Kenongo merinding mendengar penjelasan ini.
lalu menanyakan bagaimana orang yang tidak tahu apa-apa seperti dirinya itu bisa menghindari energi Hyang Togok, kemudian bisa tetap berada pada energi Hyang Ismoyo. Prabu Handayaningrat menjawab bahwa kuncinya adalah pada semedi yang sering dilakukan dengan menjaga laku jiwa dan laku sukma. Baik semedi, laku jiwa dan laku sukma itu adalah ajaran dari Hyang Sabdo Palon untuk memuliakan para leluhur Nusantara. Kebo Kenongo menanyakan apa pemerintahan Raden Patah sekarang ini juga masih didampingi Hyang Sabdo Palon. Ayahnya menjawab tidak. Karena semenjak runtuhnya Majapahit itu sudah tidak ada lagi raja penguasa Jawa yang memuliakan Hyang Ismoyo. Raden Patah lebih suka memuliakan ketuhanan dari para leluhur bangsa Arab. Tidak lagi memuliakan ketuhanan dari para leluhur Nusantara. Justru semenjak runtuhnya Majapahit itu, Hyang Sabdo Palon berpamitan kepada Raja Brawijaya bahwa beliau akan kembali ke jagat Sunyaruri. Nanti setelah 500 tahun lagi beliau akan datang nagih janji. Apakah para penguasa tanah Jawa ini berhasil berjaya seperti masa Singasari dan Majapahit? Kalau sudah tidak memuliakan Sang Hyang Ismoyo Jati lagi. Kalau tidak, maka Hyang Sabdo Palon akan menyebar agama Budi. Disampaikan bahwa pada saat kedatangan beliau 500 tahun lagi itu ditandai dengan banyaknya bencana di Nusantara. Dikatakan bahwa yang ikut agama Budi dan mendukungnya akan dilindungi beliau. Sedangkan yang tidak, maka akan dibiarkan menjadi makanan bekasan rupi-rupi, menjadi makanan raksasa jahat gaib beraneka rupa. Prabu Handayaningrat berharap agar Kebo Kenongo ikut menjalankan ajaran Hyang Sabdo Palon agar tidak celaka. Kebo Kenongo mengiyakan, lalu menyampaikan kepada ayahnya kalau sebenarnya dia masih ingin mendapat wejangan-wejangan soal sejarah dan ajaran-ajaran dari para leluhur Jawa. Tetapi saat ini dia merasa mengantuk karena malam sudah semakin larut. Berpamitanlah Kebo Kenongo kepada ayahnya, meminta izin untuk tidur. Ayahnya mempersilahkan. Maka Kebo Kenongo beranjak menuju bilik tempatnya beristirahat. Waktu semakin larut, suara jangkrik di halaman terdengar syahdu mengantar kesenyapan malam di Kadipaten Pengging. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.